media dari cetak, TV, online dan media mainstream lainnya. Hari ini bertepatan dengan tanggal 6 Februari 2023, di mana bertepatan juga dengan hari lahirnya Federasi Sekat Pekerja Metal Indonesia. Saya Muhammad Majis sebagai Presiden FSPMI. FSPMI adalah salah satu organisasi inisiator pelanjut atau pendiri daripada Partai Buruh. Maka aksi hari ini dan aksi-aksi kedepannya antara kami sebagai inisiator dengan Partai Buruh itu selalu akan bersamaan dan bahkan dikomandi oleh Partai Buruh. Isu yang kami minta hari ini, yang kami suarakan adalah pertama terkait dengan perlindungan terhadap para pekerja outsourcing di BUMN. Lagi-lagi negara memberi contoh yang buruk terhadap rakyatnya. Kenapa? Karena para pekerja di perusahaan-perusahaan BUMN yang outsourcingnya kesejahteraannya jauh dari harapan. Contoh kasus tentang pekerja di sektor OS-nya PLN, di mana mulai tahun 2022 upahnya berkurang. Bukannya menambah, bukannya naik, tapi malah berkurang. Kedua, status kerjanya yang namanya alidaya semakin jauh, ya ketidakjelasannya itu. Yang terakhir ini yang sangat miris, di mana ketika ada pelanggan PLN di bulan tersebut menunggak, tanda petik tidak bisa bayar, maka manajer area itu mengambil keputusan dia tidak mau laporannya ada tunggakan. Dengan kata lain dia harus nihil. Siapa yang bertanggung jawab? Maka si karyawan yang harus mengiur atau menalangi, disebutnya dengan data talangan. Upahnya sudah rendah, hak status kerjanya nggak jelas, maka harus membayar juga talangan. Nah, itu yang paling parah. Nah, untuk itu dalam kesempatan ini kami meminta perlindungan pekerja outsourcing di perusahaan BUMN. Yang kedua adalah terhadap pekerja-pekerja perkebunan. Ya, Indonesia dikenal dengan penghasil CPO yang paling tinggi. Ya, tapi lagi-lagi pekerja di sektor perkebunan sangat miris. Contoh, misalkan ditargetkan satu hari mendapatkan 1 ton dia memetik kelapa sawitnya. Ketika tidak tercapai karena kondisi tenaga yang yang berat, kemudian mungkin waktu yang begitu cepat, maka si karyawan tersebut diwajibkan tetap harus dapat 1 ton. Bagaimana solusinya? Dia panggil anak keluarganya untuk membantu, tapi tidak diupah. Ini lagi-lagi sangat ironis bagi kami. Maka dalam kesempatan ini perlindungan pekerja terhadap pekerja perkebunan itu menjadi perhatian kami. Yang selanjutnya adalah terhadap pengawasan K3, keselamatan kesehatan kerja. Kasus kemarin di GNI Morowali itu berawal dari soal K3. Banyak karyawan yang kecelakaan bahkan sampai meninggal dunia. Ya, nah memang ditambah tentang hak-hak yang belum dipenuhi. Maka terjadilah kerusuhan kemarin. Maka dalam hari ulang tahun SPM yang ke-24 saya minta, dalam hal ini karena ini tupoksinya Kemenaker, maka pengawasan K3 harus diperketat lagi. Terakhir adalah terkait dengan rancangan undang-undang Omnibus Law kesehatan. Nah, ini lagi-lagi karena nanti undang-undang tersebut akan mereduksi atau akan mengambil tentang BPJS kesehatan, tentang BPJS ketenagakerjaan. Ini adalah area kami. Sampai hari ini tadi dapat informasi saya dari ada talk show di salah satu radio, katakan bahwa itu belum atau tidak dibahas lagi di fraksi, langsung ke balik. Jangan sampai nanti supaya cepat ya kerja akhirnya hasilnya amburadul semua. Nah, untuk itu dalam rangka hari ulang tahun FSPM yang ke-24, isu yang kami suarakan, yang kami minta, hal-hal yang barusan saya sampaikan. Aksi hari ini tidak kurang dari 5.000-an peserta, dan aksi hari ini ya untuk Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat dipusatkan di DPR RI. Untuk wilayah lain ya ada di 27 provinsi itu mereka melakukan aksi di tingkat DPRD-nya masing-masing. Mulai dari Aceh, kemudian Kepri, Sumut, dan seterusnya sampai Gorontalo di wilayah timur sana. Demikian untuk selanjutnya di Terima kasih kawan-kawan.